Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Kojo TV. Video kali ini gue mau nerangin bagaimana caranya melakukan input transaksi penjualan di program EPOS. Silahkan login dulu. Di bagian admin program EPOS terdapat penjualan, dua jenis penjualan di kasir dan penjualan di back office. Pertama, kita melakukan penjualan di kasir. Masuk ke menu penjualan, kemudian pilih penjualan kasir. Kemudian ini adalah daftar transaksi di kasir. Kemudian klik tombol tambah. Ini adalah tampilan penjualan kasirnya. Kemudian pertama kali masuk, kursor itu berada di bagian kode item. Nah, jika terdapat penjualan lebih dari satu, tekan enter sekali, maka kursor akan berpindah ke posisi jumlah atau kuantiti penjualan, misalnya 3. Kemudian enter, kursor akan kembali ke kode item. Kemudian ketik kode item barang yang akan dilakukan transaksi. Contoh mie goreng, ini kan satuannya picis, pilih. Jika sudah selesai transaksi, lakukan pembayaran dengan menekan tombol N untuk melakukan proses pembayaran. Oke, muncul form pembayaran seperti ini. Kemudian kursor berada di posisi tunai, artinya tunai pembayaran, berapa jumlah nominal uang yang diberikan, misalnya 10.000. Tekan enter. Kemudian akan dilakukan proses cetak struk, langsung tekan enter atau pilih no juga bisa. Oke. Transaksi selesai, kemudian tadi melakukan pembayaran, kemudian cetak faktur atau struk transaksinya, tekan enter, kemudian struk akan keluar, cash drawer akan terbuka seperti itu. Kemudian enter sekali lagi untuk melakukan transaksi baru. Nah, seperti itu. Di penjualan kasir juga bisa dilakukan sistem kredit, artinya ada transaksi penjualan jatuh tempo seperti itu ya. Nah, kita tentukan terlebih dahulu pelanggan yang melakukan transaksi, misal saja seperti ini. Kemudian transaksi pembayaran, kemudian pilih transaksi ini ya, misalnya seperti ini yang dus. Kemudian tekan N untuk melakukan pembayaran. Nah, pada form pembayaran kursor berada di posisi tunai, kemudian tekan enter untuk memindahkan kursor di posisi kredit. Nah, di posisi kredit kita harus ketik nominal transaksi penjualan. Nah, seperti itu. Ini pelanggannya Bapak Mahendra. Kemudian di sebelah pelanggan adalah jatuh tempo pembayaran dari tanggal transaksi tersebut. Ini di sini adalah 10 hari seperti itu. Kemudian di bagian kanan juga di sini adalah kode akun perkiraan yang masuk, yaitu di piutang. Ini defaultnya adalah di piutang, biarin aja. Kemudian simpan. Kemudian enter kembali. Coba kita close. Kemudian bagaimana nanti proses pembayaran untuk transaksi yang jatuh tempo tadi, si pelanggan Bapak Mahendra yang kita buat tadi. Di menu penjualan, sekarang masuk di daftar pembayaran, kemudian klik tambah, pilih pelanggannya. Nah, akan muncul transaksi yang dilakukan si pelanggan tersebut. Kemudian pilih kode akun transaksi tersebut, nominal transaksi tersebut akan masuk ke mana. Kalau cash, silakan pilih kas kecil. Kalau misalnya dilakukan pembayaran transfer, mungkin misalnya kita bisa masukkan ke akun bank BCA atau bank Mandiri sesuai dengan rekening yang sudah diinput di sistem. Oke, di sini saya contohkan ke kas kecil saja. Pembayarannya adalah tunai. Kemudian pilih transaksi yang akan dilunasi oleh si pelanggan tersebut, arahkan ke kolom jumlah bayar pada transaksi tersebut. Nah, di sini 201 seperti itu. Kemudian enter, kemudian klik tombol lunas, kemudian simpan. Oke, ini adalah pembayaran piutang. Jika sudah lakukan transaksi, ini adalah status sudah lunas. Oke, terus otomatis juga akan muncul di daftar pembayaran piutang. Kemudian pada daftar kasir, menu daftar kasir, di sini jika ada laporan, di sini kita bisa melihat laporan penjualan kasir tersebut. Jika shift dipakai juga bisa, tinggal dipilih shift pagi shift sore.
kemudian preview berapa ada transaksi penjualan pada hari tersebut. Nah ini 0 karena saya pilih shift pagi, padahal transaksi adalah di jam 9. Oke, coba kita tutup, kita ulang laporan, kemudian kita pilih malam atau kosongkan untuk melihat semua transaksinya. Nah ini kita di sini akan terlihat total pembayaran transaksi tersebut. Nah ini ada bayar kredit, nah seperti itu. Nah ini adalah penjualan di kasir seperti ini. Untuk selanjutnya kita masuk pada penjualan back office, masih di menu penjualan, kemudian masuk daftar penjualan. Penjualan di back office juga bisa dilakukan pesanan penjualan. Jadi pelanggan dia melakukan pesanan penjualan, dia memesan dulu sebelum datang ke toko. Mungkin kita masuk di pesanan penjualan, sama klik tombol tambah, kemudian pilih pelanggan. Ini adalah tanggal transaksi pesanan penjualan, kemudian pilih pelanggannya. Sales bisa dipakai, bisa juga tidak dipakai, tergantung mekanisme dari masing-masing toko. Kemudian masuk ke kode item, pilih transaksinya, barang yang dilakukan transaksi, contoh saja. Oke, misalnya ini nah di bagian bawah adalah, nah di sini ada tanggal kirim barang tersebut. Kita bisa menentukan tanggal kirim barang berdasarkan informasi dari si pelanggan. Misalnya transaksi ini dibuat transaksi pesanan dibuat tanggal 24, kemudian barang akan dikirim 2 hari setelahnya, seperti itu. Kemudian jika sudah, di sini juga di bagian kanan terdapat DP, mungkin si pelanggan melakukan DP atau gimana atau tidak juga bisa dikosongkan. Kemudian pada selesai tinggal simpan. Oke, tutup. Kemudian misalnya sekarang sudah tanggal 26, berarti barang harus dikirim ke pelanggan. Jadi kita harus melakukan transaksinya. Transaksi tersebut dilakukan di daftar penjualan. Kita tutup dulu daftar sana, masuk ke daftar penjualan, kemudian klik tambah. Anggap di sini kita sudah tanggal 26. Kemudian pelanggan juga kita pilih dulu. Nah, baru kita pilih di sini di bagian kanan ada searching pelanggan. Nah ini dia ada pesanan yang dibuat pada tanggal 24, pilih. Nah ini sudah. Kemudian pembayarannya akan dilakukan 10 hari setelah barang dikirim, atau berapa bisa ditentukan di bagian bawah. Di sini ada jatuh tempo pembayaran, anggaplah 7 hari, mungkin 1 minggu setelah pembayaran, setelah barang dikirim. Kemudian sama juga di sini masih ada tunai atau DP, silakan bisa diisi atau tidak. Kemudian klik simpan. Nah untuk pembayarannya sama, bisa dilakukan di nah ini kita close dulu. Pembayarannya sama, bisa dilakukan di daftar pembayaran atau langsung kita edit transaksi tadi yang kita buat tadi. Kita bisa edit, kita bisa langsung lakukan bayar di sini. Ini kan posisi masih kredit, sekarang kita pindahkan, kita nolkan di sini, kemudian kita bayar, klik di tunai, kemudian simpan. Nah seperti itu transaksinya, bisa langsung di bagian bayar atau kita bisa masuk di daftar pembayaran, sama seperti transaksi tadi. Di klik tambah, kemudian cari pelanggannya, pilih kode akun untuk dana itu masuk kemana, misalnya ke kas kecil. Ini tadi karena sudah dilakukan pembayaran makanya tidak muncul sini, kita tutup dulu. Kita ulang, misalnya kita buat transaksi lagi sekali di daftar penjualan ini untuk pelanggan, saya tambah lagi, misalnya Adi Sumarta. Oke, pasar ini ada pelanggan grosir. Oke, simpan. Nah sekarang kita
siapa Made tadi. Kemudian pilih pelanggannya Bapak Made Sumarta, kemudian transaksinya ini adalah di bawahnya kan jatuh tempo nih, misalnya kita pilih jatuh temponya 7 hari setelah barang dikirim. Ini sudah di daftar penjualan, berarti barang langsung dikirim. Kemudian kita klik simpan. Nomor transaksinya 002 pada tanggal 24. Kemudian kita close. Nah ini sekarang masuk di daftar pembayaran, sama klik tambah. Kemudian pilih pelanggannya Bapak Sumarta. Nah ini kan akan muncul dia transaksi yang dilakukan si Bapak Sumarta tadi. Kemudian ini kode akun, pilih kode kas kecil, pembayaran tunai, kemudian klik pada kolom jumlah bayar. Oke, kita kelebihan 0. Nah ini otomatis ya, otomatis lunas. Kemudian klik simpan. Oke, tutup. Oke, seperti itu video tutorial kali ini melakukan transaksi penjualan di back office dan penjualan di kasir. Jangan lupa subscribe channel Peugeot TV dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Jangan lupa share, komen, like video ini. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Dadah.